Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baktiar Afandi dengan NIM 0419060066 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UP BJJ Surabaya. Selamat datang kembali teman-teman di konten AKAS. Akhirnya kerjain tugas. Di konten AKAS kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah praktik pemrograman berbasis perangkat bergerak. Dan oke, mungkin langsung saja kita menuju ke soalnya. Nah, di sini pada tugas 2 kali ini kita disuruh untuk membuat project baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan URL seperti ini. Jadi kita bisa pakai ini nanti, di mana API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperaturnya per jam. Dan di sini kita disuruh untuk membuat aplikasi dengan tampilan sederhana untuk menampilkan data waktu pengukuran dan suhu per jam dalam Celcius, di mana data ini terdapat atau dapat diambil dari ini nanti. Kita juga bisa lihat ini apakah juga berhasil. Nah, ini tadi. Jadi nanti kita disuruh untuk ambil yang di dalam hourly, time, dan temperatur. Oke, setelah itu di sini kita disuruh untuk mendesain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana gitu. Cuman di sini nanti saya akan menggunakan card, pakai yang namanya itu Ionic Card, jadi tampil dari atas ke bawah gitu, rapi lah pokoknya ya. Oke, dimana di sini jika kita kesulitan dalam menampilkan semua data, cukup tampilkan 10 data pertama saja, jadi bisa diberi kemudahan gitu. Oke, langsung saja kita buat projectnya menggunakan Ionic dan Vue.js. Nah, di sini pada Visual Studio Code saya sudah menyiapkan folder untuk penempatan projectnya untuk tugas 2 kali ini. Di sini saya juga pindah soalnya dalam bentuk atau di file VS Code biar tidak perlu bolak-balik lagi untuk kembali ke browser gitu atau ke websitenya UT untuk melihat soalnya. Jadi di sini sudah saya salin juga soalnya. Dan di sini yang perlu disiapkan pada project di tugas 2 kali ini yaitu kita nanti sebelumnya pastinya harus ada Node.js, npm juga harus ada. Karena kita kemarin sudah melakukan instalasi di tugas 1 untuk atau terkait Node.js, jadi kita tidak perlu install lagi. Kita mungkin tinggal pastikan saja pakai node mainv di terminal. Oke, nah ini saya clear dulu, sudah berhasil. Setelah itu kita cek npm-nya, sudah ada juga. Dan di sini pada tugas 2 kali ini, dimana kita yaitu disuruh buat aplikasi sederhana, dimana pada tugas atau materi-materi pada aktivitas belajar khususnya di tugas 2 ini, yaitu kita disuruh untuk menggunakan hybrid mobile apps gitu, menggunakan framework Ionic salah satunya. Dan di sini sudah saya siapkan juga, dimana ketika kita ingin menggunakan perintah atau baris perintah dari Ionic, kita harus menginstal ini dulu, npm install min g Ionic command line-nya harus kita install terlebih dahulu. Dan di sini sebelumnya sudah pernah saya install, jadi ini mungkin nanti melakukan update aja, mungkin ada update versi atau dependencies lainnya. Dan kalau emang tidak ada perubahan ya, dia tidak akan melakukan perubahan apapun gitu. Jadi tetap aman meskipun dijalankan berkali-kali gitu, untuk memastikan saja. Oke, di sini sudah berhasil, saya clear. Sini kita cek versi Ionic-nya. Pakai mainv gini, Ionic mainv. Di sini saya pakai Ionic yang versi 7.2.1. Nah, setelah kita berhasil menginstal Ionic command line-nya atau baris perintahnya, sekarang kita bisa menggunakan baris perintah Ionic ini, yaitu untuk pembuatan project baru. Untuk project Ionic kita bisa jalankan perintah Ionic start, nama projectnya apa, misal saya mau buat app cuaca. Setelah itu kita pakai
base-nya apa, yaitu blank, dimana cuma ada sampel contoh aja, tidak ada framework lain di dalamnya yang emang sudah jadi dan tinggal pakai gitu. Jadi saya mau menggunakan sampel page aja gitu, yaitu menggunakan blank. Setelah itu kita set juga tipenya, kita mau pakai framework apa gitu di sini untuk framework front-end-nya. Dimana di sini saya mau buat atau saya mau pakai framework front-end-nya itu Vue.js. Jadi kita tinggal tulis main tipe sama dengan Vue. Sorry, Ionic. Ini bukan e-sport ya, sorry. Ionic. Nah, oke, di sini proses pembuatan projectnya, dimana di sini juga sudah tampil. Nanti juga banyak apa ya, file-file yang dibuat ketika pembuatan project Ionic ini. Karena Ionic sendiri yaitu kita juga bisa set Vue-nya, jadi nanti otomatis diinstalkan Vue-nya juga. Di sini juga otomatis ada TypeScript-nya, karena di sini ada ts config.json. Pastinya TypeScript-nya juga ikut ke install ketika kita menginstal Ionic gitu. Mungkin nanti yang kita butuhkan juga yaitu instalasi Axios, dimana Axios sendiri yaitu untuk apa ya, transaksi data antar API gitu. Mungkin sebenarnya ada sih untuk apa ya, defaultnya dari JavaScript yaitu pakai fetch. Cuma di sini saya mau pakai Axios karena biar kita sekalian belajar, dan pastinya kalau pakai Axios itu lebih mudah gitu. Nah, di sini kita ditanyain kalau udah selesai mau buat akun Ionic apa enggak, ya kita pilih tidak saja, N. Oke, sudah berhasil. Dan di sini juga sudah terbuat semua. Kita di sini disarankan untuk masuk ke foldernya terlebih dahulu. Sama nanti kita bisa jalankan untuk Ionic Surf untuk mengecek apakah sudah berhasil atau sudah bisa berjalan atau tidak gitu project kita. Saya clear dulu aja. Kita masuk ke folder projectnya terlebih dahulu, yaitu cd app cuaca. Nah, di sini sudah masuk ke folder ini, jadi kita bisa instalasi Axios di dalamnya, yaitu pakai cara npm install Axios. Nah, oke, di sini sudah berhasil install. Kita juga, ya ini kan ada warna kuning, berarti ada perubahan di dalamnya. Dimana di sini juga install Axios. Nah, jadi kita nanti bisa pakai Axiosnya gitu. Nah, setelah itu kita mungkin saya clear. Kita mungkin coba jalankan ya untuk Ionicnya pakai Ionic Surf. Kita coba jalankan. Nah, nanti otomatis dibukakan juga ketika memang kalian punya browser default gitu. Dimana di sini ada blank dan ready to create app, start with Ionic UI component. Lah, di sini kita dikasih link juga untuk ke komponennya Ionic. Saya juga nanti perlu ke sana untuk mengambil card ya, karena nanti kan saya pakainya itu Ionic card gitu, biar tampilannya lebih rapi sedikit lah. Jadi kita bisa klik di sini untuk jaga-jaga nantinya. Saya cari Ion card. Nah, ini Ion card. Nah, nanti saya mau pakai ini untuk menampilkan data cuacanya. Oke, kita kembali lagi ke VS Code. Nah, di sini karena yang tampil tadi blank ya, cara lihatnya di mana? Yaitu tempatnya di sini, src views. Nah, di ini. Nah, ini tadi yang nampil kan blank sama ready to create app kan ya. Tadi kita ditampilkan seperti itu. Kenapa kok bisa nampilin ini? Karena di sini di Vue routernya. Nah, di sini untuk routernya yaitu ketika diakses page-nya itu slash aja, nanti otomatis diredirect atau diarahkan ke halaman slash home gitu, atau yang page underscore home. Bukan underscore, slash home. Nah, setelah itu di sini juga ada ternyata slash home-nya. Jadi diarahkan ke sini dan menampilkan komponen
homepage, dimana homepage tadi yaitu nampilin halaman ini tadi tampilannya. Lah saya kan atau kita mungkin akan nampilin yaitu cuaca. Kita buat baru aja dengan page-nya cuaca /cuaca. Setelah itu untuk name-nya juga cuaca. Setelah itu untuk komponennya, di sini kita tidak bisa ambil komponen cuaca page-nya karena kita belum membuat filenya di sini. Jadi nanti kita harus buat di dalam view sini. Kita buat new file yaitu dengan nama cuaca page.foo. Nah, setelah itu kalau udah ada, kita tinggal panggil aja komponennya di sini. Di routernya kita kontrol spasi cuaca page. Nah, nanti otomatis keinstall atau diimport di sini untuk komponennya. Oke, sekarang sudah berhasil pembuatan routingnya. Di sini hiraukan error karena memang kita belum sepenuhnya menyelesaikan project ini gitu. Di sini agar ketika access slash otomatis yang dibuka langsung cuaca, saya mau ganti cuaca di sini. Nah, oke, sekarang kita isi ini defaultnya sesuai dengan ini. Kita ambil aja dari homepage foo. Ini saya tutup dulu aja ya. Nah, biar nggak kelihatan, biar lebih luas. Saya copy paste di sini. Saya tidak perlu stylingnya untuk saat ini, dan ini kita kosongi dulu. Nah, saya rapikan, dan yang perlu diubah pertama kali yaitu kita ubah titelnya. Saya mau pakai perkiraan cuaca di Jakarta. Nah, saya mau paste di sini, dan di sini saya nggak mau pakai tampilan ini. Saya maunya pakai tampilan yang ion card. Oke, kita cek dulu perubahan ini. Nah, oke, di sini belum ada perubahan soalnya routernya belum diperbarui gitu ya. Jadi kita buka dulu terminalnya, kita stop dulu. Nah, kita jalankan ulang agar memperbarui routingnya. Oke, di sini sudah berhasil untuk nampil. Nah, sudah perkiraan cuaca di Jakarta. Sekarang saya mau tampilkan di sini untuk cardnya pakai ion card. Di sini kenapa warnanya atau temanya pakai dark? Karena browser saya di sini atau settingan default di komputer saya yaitu pakai dark mode gitu. Jadi di sini juga gelap. Kalau untuk yang terang saya belum coba settingannya lah. Jadi mungkin next saja saya pelajari lagi. Sini kita tinggal copy saja pakai ion card. Jadi ambil ion cardnya aja. Setelah itu kita balik ke VS Code. Nah, kita paste di sini. Kalau bisa di dalam, ini saya tutup lagi ya. Nah, di dalam ion content, dimana ion card ini yaitu menampilkan komponen ionic yaitu berupa card, tampilan card gitu ya. Kalau kita cek browser nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita coba inspect ya. Nah, kemarin saya juga menemukan seperti ini. Kenapa kok di sini ada tampilan warning gitu? Padahal di sini tidak ada error. Dimana warningnya di sini yaitu memberitahukan kita bahwa ini loh tidak ada komponennya atau belum diimport di tampilan halamannya. Tapi udah berhasil tampil. Nah, kenapa kok udah berhasil tampil? Karena di sini di main TS ini. Nah, karena di main TS ini yaitu udah import semua komponen ioniknya. Lah cuman belum satu persatu gitu. Ini tetap aman, tetap bisa dipakai di main TS ini ya. Cuman nanti hasilnya ada warningnya seperti ini. Lah kita hilangkan dulu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Nah, di sini kita juga udah setup untuk scriptnya atau codingan JavaScriptnya yaitu berupa TypeScript. Sini kita harus import terlebih dahulu. Nah, untuk import add ionic foo nya
Nah, kita import satu-satu di sini. Untuk ion page. Nah, setelah itu ada ion header, terus ada ion toolbar, terus ada ion content, terus ada ion title, ion card title, ion card subtitle. Apa ya namanya ya? Ion card. Oh, ini belum saya koma. Nah, ion card subtitle. Ada ion card header juga. Ion card header. Nah, ada ini ion card content saya tidak pakai karena cuma butuh 2. Dimana di sini nanti saya tampilkan temperaturnya dari API, dan di sini saya tampilkan untuk waktunya dari API juga. Ini saya hapus. Dimana kalau kita udah berhasil import di VS Code sendiri, untuk kalau punya saya temanya ya pakai warna hijau gitu kalau udah diimport, karena Vue sendiri kan ya warna hijau gitulah. Enggak lah, sini lah. Oke, kita cek di browsernya, kita coba refresh. Nah, sekarang sudah hilang warning tersebut gitu. Oke, kita bisa tutup aja dulu. Sekarang kita lanjut untuk mengambil datanya dari API menggunakan Axios. Oke, di sini kita siapkan dulu, kita import juga untuk Vue-nya. Dimana nah, kita import untuk Vue-nya, dimana kita akan mengambil yaitu komponen ref dan on mounted. Untuk penjelasannya setelah ini saya juga jelaskan. Kita import juga yaitu Axios-nya. Import Axios. Nah, ini biasa aja Axios. Nah, begini. Sekarang kita coba buat, nah ini, buat variabel ya. Buat variabel reaktif. Nah, reaktif ini apa? Yaitu reaktif itu kayak seperti kita udah buat data gitu ya di dalam JavaScript. Ketika ada perubahan data di JavaScript, nanti otomatis melempar perubahan data tersebut juga ke HTML gitu. Jadi otomatis seperti DOM gitu loh, manipulasi data. Lah, agar perubahan yang ada di variabel JavaScript tadi bisa tampil di HTML, yaitu kita harus pakai variabel reaktif, dimana untuk Vue sendiri yaitu kita bisa menggunakan ref ini. Cara penggunaannya yaitu seperti ini. Kita buat nama variabelnya const, saya mau namain weather data atau data cuaca. Setelah itu kita panggil refnya, kita pakai TypeScript yaitu untuk tipenya ini dengan tipe datanya array. Cuman di dalam array tersebut bisa kita isikan number dan string dan lainnya gitu, karena kita pakai ini. Setelah itu saya set default isinya yaitu array kosong seperti ini. Saya tutup. Nah, untuk pembuatan variabel reaktifnya yaitu seperti ini, yang nantinya kita akan bisa isi karena kita di sini pakai array ya. Tapi kalau kita pakai const tetapi mau perubahan data gitu, stringnya kita ubah, itu nggak bisa, harus pakai let dan var gitu. Setelah itu saya mau buat ambil ya, saya mau ini panggil Axios-nya. Jadi saya mau buat fungsi get data cuaca dari API URL. Oke, di sini saya siapkan juga API URL-nya. Saya bisa ambil dari yang soal ini. Nah, saya copy, saya paste di sini. Oke, sudah berhasil. Setelah itu saya mau buat fungsinya ini. Nama fungsinya, dimana di sini saya pakai yang namanya arrow function ya. Jadi penulisannya seperti ini. Biasanya kan fungsinya kan langsung function gini kan ya. Nah, nama fungsinya apa?
terus gini kan. Lah kalau arrow function seperti ini, kita buat bentuk variabel dimana nanti namanya get weather data. Nah nah seperti ini, dimana pengambilan data dari dari API ini saya menggunakan async gitu, agar datanya bisa bergantian gitulah dikerjainnya, atau asynchronous lah, dimana di sini saya pakai arrow function. Nah seperti ini kalau nggak salah ya. Nah seperti ini. Di sini saya tidak perlu parameter karena memang tidak melempar data apa-apa di sini, karena kita bisa langsung mengambilnya saja. Di sini saya pakai cons untuk menyimpan responnya, yaitu con response. Saya pakai Axios, jadi pengambilannya seperti ini ya, Axios titik get, karena di sini kita akses URL-nya itu tipenya get. Jadi kita pakai get, harus kita panggil API URL-nya. Lalu kita titik koma. Nah, di sini sebenarnya udah tampil. Kita coba log dulu ya. Kita pakai log, console log ini. Kita coba tampilin responnya di browser. Coba refresh. Nah, di sini belum tampil. Kenapa? Karena fungsi yang kita buat ini belum kita panggil di ini onMounted. Nah, di mana saya mungkin taruh di sini aja ya, atau di sinilah setelah penggunaan variabel. Saya panggil onMounted. Di sini pemanggilannya juga pakai arrow function. Nah, seperti ini. Di mana onMounted sendiri yaitu akan menjalankan fungsi atau kode di dalamnya ketika halaman project kita yaitu pertama kali ditampilkan di browser gitu, atau pertama kali diakses di browser. Jadi ketika ada ada refresh, ketika ada refresh di sini otomatis nanti menjalankan onMounted terlebih dahulu, dimana penggunaan tersebut atau penggunaan onMounted ini bisa agak disamakan lah sama yang ada di jQuery atau di JavaScript biasalah, kayak window onload, dan kalau di jQuery itu document.ready ya kalau nggak salah. Nah, di sini onMounted juga sama seperti itu, yaitu akan menjalankan fungsi atau kode di dalamnya ketika halaman pertama kali di akses gitu ya, atau dijalankan lah. Nah, gitu. Kita panggil di sini get weather data. Lah, ini tadi kan cuma teori, biar kita paham, kita coba praktekkan ya. Udah saya save perubahannya. Di sini otomatis reload juga. Nah, di sini untuk tampilannya seperti ini. Untuk respon dari API-nya ya. Jadi di sini kan bentuknya seperti ini kalau pakai Axios. Dimana datanya yang ini yaitu masuk di dalam data dulu. Jadi kita panggil datanya. Ini saya kembalikan. Panggil data. Di sini saya buat baru untuk penyimpanan datanya, biar lebih pendek aja nanti pemanggilannya. Nah, respon data. Sorry, ini jangan lupa pakai await ya. Nah, karena kita pakai asynchronous, jadi di sini harus pakai await agar bisa bergantian gitu, mana yang dijalankan lebih dahulu gitu. Saya itu di sini saya pakai respon data. Di sini kita ganti untuk data. Kita lihat perubahannya. Nah, di sini ada tampilan baru, yaitu menampilkan otomatis sama seperti yang ada di sini. Saya nyetel aja. Nah, di
Mana di sini kita kan disuruh untuk menampilkan ya, mumpung lagi buka websitenya, menampilkan temp dan temperatur. Tempatnya di sini hourly, temperatur dan temp ini kita panggil ya. Oke, ini saya tutup terlebih dahulu. Sini saya komen karena udah tidak perlu, karena udah tahu ya kita hasil datanya seperti apa. Sekarang saya mau ambil tiap datanya, baik temp sendiri dan temperaturnya sendiri, nanti baru dimasukkan di mana ya tadi. Nah, di sini di Wither data jadi satu list item nanti berisi 2 data, yaitu ada time dan ada temperatur. Gimana di sini saya mau buat dulu times, ambil dari data hourly, setelah itu apa ya, hourly time. Nah, kita duplikat. Kalau ini kita hourly temperatur underscore 2m. Itu di sini saya pakai times untuk simpan data temperaturnya. Di sini kita bisa langsung aja mengisi data ini menggunakan yang namanya Wither data. Kita panggil dulu, kita isi value-nya. Nah, value seperti ini. Lalu di sini saya mau looping data time-nya ini menggunakan map times map. Nah, dimana di sini juga pakai row function. Nah, untuk parameternya ini biar kita bisa dapat itemnya, saya mau pakai yang namanya item. Nanti untuk parameter ini kan bentuknya array kan ya. Di sini nanti nampilnya per list gitu. Saya namain item. Jadi nanti saya di sini panggilnya item. Tapi di sini kalau saya mau pakainya time, nanti di sini panggilnya juga time gitu. Nah, di sini time udah, karena kita pakai TypeScript, kita juga harus tentukan untuk tipe datanya. Saya di sini pakai string kalau time, dan di sini agar bisa ambil data ini setiap indeksnya pakai indeks yang ini, itu di sini kita juga siapkan untuk penamaan indeksnya. Di sini saya pakai number gitu. Lah, ini kenapa kok bisa diambil indeks dan yakin pasti sama? Jawabannya ada di sini. Nah, di sini Nah, di sini total datanya sama, 168 168. Jadi ketika indeks 0 bertemu dengan indeks 0 time bertemu dengan indeks 0 temperatur, itu berarti datanya saling terhubung gitu. Sama barisnya gitu. Jadi kita bisa ambil. Jadi caranya seperti ini. Kita return di sini. Setelah itu kita bentuk dalam satu objek ya. Kita kurung awal ini. Jadi kita rangkap dalam satu objek, yaitu temp-nya dulu. Setelah itu kita buat temperatur. Temp gini kita ambil dari temperatur temps index. Nah, seperti ini. Untuk melihat perubahan datanya, nah ini kan udah kepanggil ya Wither datanya, jadi udah nggak abu-abu. Kita buktikan apakah data tersebut sudah masuk ke sini, ke ref ini. Mana ya refnya ya? Oh, ini ke variabel ref. Kita cek apakah bisa melakukan perubahan di HTML-nya. Di sini kita pakai perulangan juga untuk menampilkan datanya. Kita pakai v-for, dimana ini punyanya view. Di sini untuk aliasnya kita ganti item untuk setiap listnya, setiap list datanya. Di sini saya ambil dari Wither data. Oke, di sini untuk pengambilannya kita hapus dulu. Nah, di sini bisa pakai kurung kurawal 2 kali ya, jadi 2 rangkap ini. Untuk pengambilannya, di sini saya mau temperaturnya dulu yang di atas, nanti di bawahnya yang kecil. Ini nanti saya mau tampilin untuk time-nya gitu. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya di web. Apakah berhasil tampil atau tidak data dari API tersebut. Nah, dan di sini sudah tampil ya. Sudah tampil datanya, ada banyak di sini. Kita tidak limit.
karena biar tampilannya bagus gitu ya, banyak gitu, bisa scroll gitu, kayak unlimited lah. Di sini sudah tampil ya 26 Celcius, sama di sini juga ada tanggalnya atau time-nya, waktunya. Agar lebih menarik lagi, lebih bagus dan lebih mudah dibaca, di sini nanti kita format jadi Celcius, kita tambahin emoji juga biar lebih menggambarkan lah aplikasi perkiraan cuaca gitu. Dan di sini saya mau ganti formatnya juga menggunakan date local to string ya. Time-nya kita ubah biar tampilnya nanti ada harinya, ada weekday-nya, ada bulannya, ada harinya gitu. Di sini ada tanggalnya gitu ya. Sekarang kita buat fungsi baru di sini. Ini udah berhasil ya untuk pengambilan datanya. Saya mau buat fungsi baru. Fungsi untuk format waktu terlebih dahulu lah. Saya pakai const juga, pakai arrow function, namanya format time. Di sini time saya ambil dari, jelasnya nanti dari sini ya kita panggilnya ya. Jadi kita perlu menyiapkan parameter. Saya buat time saja dengan tipenya string. Setelah itu, nah kita buat seperti ini. Nah kalau sudah, kita tinggal buat aja variabel baru untuk menyimpan time ini tadi dalam bentuk date. Kita panggil di sini date. Nah, new date kita pakai fungsinya dari JavaScript. Kita isi time-nya di sini. Nah, oke. Kalau udah, kita coba format dia pakai sini ya, return date get local, apa ya namanya, O2, kita set to tidak ada, kita pakai to. Nah ini kita pakai to local date string. Oke, setelah itu seperti ini. Kebanyakan ya. Nah seperti ini. Oh no, oh sorry, cara pakainya seperti ini dulu, bentuknya kan array, setelah itu seperti ini. Oke, sudah berhasil. Kita formatnya tadi mau nampilin weekday dulu, setelah itu apa ya, maunya dulu, terus day-nya, setelah itu year-nya, hour sama minute. Nah udah, jadi kita ketik aja weekday-nya saya pakai long biar bentuknya teks. Setelah itu mount, kok gini, mount, salah ya penulisannya ya, oh ini salah, nggak bisa pakai ini ya. Nah pakai koma, mount saya pakai long juga biar nampil kayak November gitu, bukan angka. Untuk D nya, kalau ini saya pakai yang digit aja. Setelah itu untuk year nya saya mau pakai numerik. Untuk hour nya saya mau pakai 2 digit. Untuk minusnya juga pakai 2 digit. Nah seperti ini. Untuk melihat perubahannya kita tarik titik koma ya biar sama semua. Kita panggil aja format time ini tadi di sini. Nah untuk time ini kita seleksi, kita kasih kurung di awal dan akhirnya, kita panggil saja format time. Setelah itu kita tinggal cek di browser. Nah setelah itu kita tinggal cek aja di browser dan jadinya sudah tampil secantik ini. Nah,
Oke, nah sekarang kita mau untuk perbaikan dari penampilan cuaca ini agar lebih cakep lagi lah. Di sini kita buat fungsi baru, fungsi untuk format temperatur gitu. Cons format temp, dimana di sini yaitu kita butuh parameter untuk melempar data temperaturnya, yaitu temp pakai number. Nah, setelah itu di sini yang perlu kita siapkan yaitu merubah terlebih dahulu ya. Ini tadi kan masih ada titik 9-nya. Lah, kita bulatkan saja ke bawah gitu. Jadi 26.9 jadi 26, 28.1 jadi 28 gitu. Jadi ke bawah semua. Kita pakai match floor ya. Dimana di sini temperaturnya saya ganti T aja. Temperatur temp match, sorry, kebalik. Match dot floor. Nah, untuk temperaturnya ini kita panggil di sini. Lah, nanti otomatis kalau kita return aja temperaturnya, nah gini aja ya, mudah ya. Terus kita panggil di sini format temp. Nah, kita kembalikan dulu. Jadi nantinya seperti ini. Nah, sudah lebih bersih kan ya. Agar lebih cantik lagi, di sini saya pakai petik yang di atas atau backtick ini ya, di sebelah angka 1, agar bisa menggunakan nah gini, semicolon kalau nggak salah ini, atau entah apa ya itu namanya, lupa saya, agar bisa kita sisipkan di dalam string ya. Nah gini, biar nggak pakai tombol plus atau simbol plus. Untuk Celsiusnya saya ambil dari soal aja, ini ada Celsiusnya. Nah seperti ini, kita cek. Nah lebih cakep. Atau kita kalau mau mepet ya kita tinggal hapus saja jaraknya. Nah lebih cakep. Agar lebih cakep lagi kita tambahkan, oke, terakhir kita tambahkan pengecekan pakai emoji ya. Kita siapkan dulu emojinya. Sini saya mau pakai awalnya ini cerah, nih setengah, agak mendung hujan banget ya. Oke, saya pakai ini aja. Dimana di sini saya pakai variabel baru let emoji, saya kasih kosongan saja, saya if ketika temperaturnya atau cuacanya tadi T ya, T lebih dari 35 derajat Celcius. Di sini saya ganti emojinya yaitu pakai yang ini ya, pakai yang ini, berarti lagi cerah banget, panas banget. Setelah itu pakai else if T ketika lebih dari sama dengan 30, emojinya saya ubah jadi yang pakai yang ini, masih cerah cuman udah agak ketutupan ya. Else if lagi temperaturnya ketika kurang lebih dari sama dengan 25. Nah ini biasanya udah agak ketutupan banget, agak mendung. Ini sorry, ini pakai 35 ya. Nah, jadi bentuknya 35, kalau di atas 35 panas banget. Di sini lebih dari 35 masih begini. Setelah itu di sini pakai 30. Nah, kalau udah masuk 25, lebih dari sama dengan 25, berarti baru mendung biasanya. Udah agak gerimis-gerimis lah gitu. Nah, kalau udah di bawah ini kita pakai else saja ya, langsung ya.
udah pasti hujan deras gitu. Ini memang untuk aturannya nggak seperti ini ya, kita ini buat aturan aja biar lebih cantik nanti tampilannya gitu. Kita panggil seperti ini, kita panggil emojinya di sini. Oke, sekarang kita coba tes. Ini kita hapus saja. Kita coba tes untuk format baru kita di aplikasi perkiraan cuaca ini. Nah, udah cantik nggak sih? Di sini, oh, hari Rabu 5 November sekarang ya, 5 November tanggal 5 tahun 2025 di jam 12 AM atau siang nanti perkiraan udah agak mendung nih, 26 derajat gitu. Oke, sudah tampilan bagus. Kalau kalian mau testingnya dalam bentuk aplikasi gitu ya, bisa pakai ini ya. Ini namanya apa, ini namanya ya, saya cek di extension. Nah, ini mobile simulator extension. Nah, kalian bisa pakai yang ini gambarnya, tinggal install, nanti otomatis tampil di sini. Kalian bisa panggil, saya close. Nah, di sini kalian juga bisa ubah mau pakai handphone apa gitu ya. Kalau kalian belum punya handphonenya, bisa pakai di sini gitu. Ada yang gratis dan ada yang berbayar juga. Di sini saya pakai yang iPhone 13 Pro. Untuk tampilannya nanti seperti ini kalau di tampilan apa ya, mobile gitu. Nah, sudah rapi. Saya mau screenshot dulu ya, mau buat thumbnail. Nah, oke, saya close. Oke, sudah baik. Dan di sini sudah rapi. Kalian juga bisa pelajari ini nanti untuk tugas kalian masing-masing. Tinggal ubah-ubah dikit aja sesuai selera kalian, oke? Nah, cukup sampai di sini saja untuk tugas 2 mata kuliah praktik pemrograman berbasis perangkat bergerak kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir dan mendengarkan penjelasan saya. Semoga apa yang saya berikan bisa membantu kalian semua dalam belajar dan mengerjakan tugas 2 mata kuliah ini. Dan oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita coba tembusin ke 1000 subscriber, oke? Sampai di tugas 3 besok. Oke, saya Muhammad Baktiar Afandi. Selamat pagi dan selamat bekerja untuk kalian semua. Bye-bye.